Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bila diibaratkan sama persis dengan tiang satu bangunan. Bagaimana tiang satu bangunan? Tinggi, kokoh, bertingkat-tingkat, kuat ketika didirikan. Sebagai contoh, Burj Al Khalifa. Gedung mencakar langit ini paling tinggi sejagat raya. Gedung ini berdiri di Dubai, yang tingginya 160 tingkat. Sedangkan ukuran dari dasar ke puncak tingginya 828 meter. Hampir 1 km perjalanan. Coba pikirkan, mengapa gedung ini bisa berdiri kokoh? Karena tidak lain dan tidak bukan, ini semua berkat tiang yang berdiri kokoh sebagai inti semua. Begitu juga dengan sholat, yang merupakan inti utama bagi agama. Dikarenakan agama diibaratkan sebagai gedung, sedangkan pondasinya adalah sholat. Maka jika sholat ada, maka berdirinya agama. Tinggalnya sholat, rusaknya agama. Saya rasa fragmen itu bisa kita maklumi bersama. Akan tetapi problematikanya pada hari ini ialah semakin bertambah kuantitas orang Islam. Kenapa demikian? Sampai banyak yang rusak agama. Buktinya ialah sholat diduakan. Saya akan sibuk dengan perkara yang lain. Padahal sholat inilah yang perlu kita nomor satukan. Selagi masih ada di dunia, maka jagalah sholat. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tinggalkan komen di bawah, like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kita bisa mengetahui video-video yang akan kita update seterusnya. Bila kita lihat dari segi masa, spirit pada menunaikan sholat jauh sekali berbeda dengan umat muslimin zaman dulu, yakni zamannya Rasulullah. Masa dahulu semangat sholat masih bergebu-gebu. Ada sebahagian sahabat rela meninggalkan keluarga, harta, kerja karena lebih mementingkan sholat. Ini pertanda semangat dalam mendirikan sholat masih berapi-api. Namun ternyata api semangat tersebut makin lama semakin mengecil, seolah-olah hampir padam. Kan dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, yaitu surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh suksesnya seorang mukmin. Siapa seorang mukmin tersebut? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salat. Orang yang khusyuk dalam salat tentunya orang yang sukses. Karena demikian terbenarlah orang yang sukses, orang yang sanggup menjaga salat, terutama salat yang 5. Sebagai bukti kesuksesan ada pada sholat, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau sukses menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena beliau dan prajurit di ketika itu cukup sangat dijaga sholatnya agar tepat waktu. Padahal bila kita lihat reka ulang cerita dari tahun 44 Hijriah, masa Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian masa Khalifah Umayyah, masa Abbasiyah hingga masanya Harun Ar-Rasyid, belum ada yang sanggup mengalahkannya. Akan tetapi Sultan Al-Fatih sukses meraih cita-cita ini, membuktikan yang bahwa dengan sholat semua akan ada hasil. Untuk meraih kesuksesan, coba perhatikan pada zaman sekarang, berapa kalikah sholat tepat waktu yang kita lakukan, dan berapa kalikah sholat yang telah kita tinggalkan. Inilah yang patut untuk difikirkan bersama. Kesuksesan ini yang kita bicarakan bukanlah terlalu fokus kepada kekayaan, harta semata. Namun kesuksesan yang lebih utama adalah kesuksesan ketika berhasil membersihkan jiwa. Ketika jiwa sudah bersih, hati pun bahagia, ilmu mudah untuk digapai. Rasulullah telah mengatakan dalam sabdanya, "Matsalus sholatil khams kamatsalin nahar, jarra 'ala bab ahadikum." Salat 5 waktu perumpamaan seperti sungai yang sungai tersebut mengalir di depan pintu rumah. Katsiral ma', airnya banyak. Yaghsulu fihi kullu yawmin khamsan marrat. Kita mandi di situ setiap hari 5 kali. Maka Rasulullah bertanya, "Fahal yabqa 'alaihi min ad-darn syai'?" Apakah masih kotor? Tentu jawabannya tidak. Alasannya 5 kali sehari mandi. Tak mungkin bisa kotor, hitam bisa jadi putih. Ketika jiwa bersih, maka akan jauh dari kemungkaran. Ketika kemungkaran sudah jauh, insya Allah keridhaan Allah pun dekat. Maka sesuai sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45.
Inna sholata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat dapat menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Sebagai intinya apa? Dengan salat banyak hasil yang bisa kita dapatkan. Kebahagiaan di dunia dan akhirat insya Allah akan kita gapai bersama. Dengan salat berhasil kita gapai kekhususan. Dengan salat bisa membersihkan jiwa. Dengan salat bisa untuk menyehatkan badan. Dan dengan salat ini pun kita bisa menghasilkan memperoleh surga yang tinggi.